Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu anggaran neraca pada organisasi bisnis dan non-bisnis, yang dimana beranggotakan yang pertama ada Aldi Setiawan dengan NIM 1326, lalu ada Revalina Amelia Azara dengan NIM 1337, lalu Puspa Trisyan dengan NIM akhir 1343, dan saya sendiri Muhammad Zulfi Manhaj dengan NIM akhir 1334. Lalu selanjutnya ada teori anggaran neraca yang akan dibacakan oleh Saudari Amel. Kepadanya dipersilakan. Teori anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang memperinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Anggaran neraca disusun berdasarkan anggaran laba rugi dan anggaran kas. Anggaran neraca juga dapat disusun untuk berbagai jangka waktu mulai dari jangka pendek yaitu 1 tahun hingga jangka panjang yang 5 tahun. Selanjutnya, ada pengertian dari perusahaan bisnis dan perusahaan non-bisnis. Perusahaan bisnis adalah suatu organisasi atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mencari keuntungan. Perusahaan bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Contohnya, seperti PT Bluebird Tbk yang akan kita analisis. Selanjutnya, yang kedua ada perusahaan non-bisnis. Perusahaan non-bisnis adalah suatu organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mencapai tujuan lain seperti sosial, kemanusiaan, atau lingkungan. Perusahaan non-bisnis juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tidak bersifat komersial. Contohnya seperti Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang akan kita analisis juga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Selanjutnya ada anggaran neraca PT Bluebird Tbk 2022, yang di dalamnya ada aset. Aset dibagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di sini juga ada anggaran neraca yang isinya ekuitas. Berdasarkan anggaran neraca atau laporan keuangan PT Bluebird pertanggal 31 Maret 2022 terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Poin pertama ada total aset perusahaan mencapai 6.651.812 dengan aset lancar sebesar 1.534.339 dan aset tidak lancar sebesar 5.117.473. Total kewajiban perusahaan tercatat sebesar 1.456.546 dengan kewajiban jangka pendek sebesar 587.430 dan kewajiban jangka panjang sebesar 869.116. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar 5.195.266. Dengan demikian, PT Bluebird memiliki posisi keuangan yang kuat dengan aset yang cukup besar, kewajiban yang terkelola dengan baik, dan ekuitas yang signifikan. Sini juga ada anggaran neraca Yayasan Aksi Cepat Tanggap 2018. Berdasarkan anggaran neraca atau laporan keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap per tanggal 31 Desember 2018, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Poin pertama itu total aset perusahaan mencapai 181.907.837.027 dengan aset lancar sebesar 168.707.107.579 dan aset tidak lancar sebesar 12.900.729.448. Poin kedua, total kewajiban jangka pendeknya sebesar 2.250.367.987. Jumlah saldo dana 179.350.460.040. Jumlah liabilitas dan saldo dana sebesar 181.607.837.000. Dan mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa.
Selanjutnya ada perbedaan neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis. Yang pertama ada tujuan. Pada PT Bluebird menghasilkan keuntungan, pada ACT membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua kewajiban, pemegang saham, karyawan, dan pemasok. Pada ACT, donatur dan penerima manfaat. Yang ketiga aset. Pada PT Bluebird, kendaraan, peralatan, dan properti. Pada ACT, uang tunai, barang-barang inventaris, dan hak atas tanah. Yang keempat ada pendapatan. Pada PT Bluebird, jasa transportasi, dan pada ACT, donasi masyarakat. Yang kelima ada beban. Pada PT Bluebird, biaya operasional, biaya perawatan, kendaraan, dan biaya pajak. Pada ACT, biaya operasional, biaya bantuan kemanusiaan, dan biaya administrasi. Selanjutnya ada persamaan neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis. Yang pertama, menunjukkan persamaan hubungan antara aktiva, utang, dan ekuitas. Yang kedua, sama-sama terdiri dari 3 bagian, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiga, ada aset yang dimiliki sama, yaitu kas, piutang, dan aset tetap. Dan yang terakhir, kewajiban atau liabilitas yang memiliki sama, yaitu utang, usaha, dan utang pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfi. Jadi, kita lanjut ke kesimpulan ya, bahwa dapat disimpulkan anggaran neraca PT Bluebird dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki karakteristik yang berbeda. PT Bluebird merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi, sedangkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan. Anggaran neraca PT Bluebird dan Aksi Cepat Tanggap atau ACT ini memiliki persamaan dalam hal komponen-komponennya. Namun, ada perbedaan pada komponen ekuitas, yaitu PT Bluebird memiliki 2 komponen ekuitas, yang tidak lain adalah modal saham dan laba ditahan. Sedangkan Aksi Cepat Tanggap atau ACT hanya memiliki 1 komponen ekuitas, yaitu dana. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan kata. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.